ekonomi kita keadaannya tidak baik-baik. Dalam diskursus kebijakan ekonomi makro kontemporer, isu likuiditas seringkali direduksi menjadi sekedar persoalan teknis moneter yang dianggap berada sepenuhnya dalam domain bank sentral dan otoritas keuangan. Padahal likuiditas khususnya yang direpresentasikan melalui konsep uang primer atau M0 merupakan elemen fundamental yang menentukan apakah sistem ekonomi memiliki kapasitas untuk mentransformasikan potensi moneter menjadi aktivitas produksi nyata. Dalam konteks inilah, pernyataan Pak Purbaya Yudisadewa dalam forum rapat pimpinan nasional Kadin menjadi relevan untuk dikaji secara lebih mendalam dan kritis. Optimisme yang disampaikan mengenai kecukupan likuiditas dan stabilitas sistem keuangan perlu ditempatkan dalam kerangka analisis yang lebih luas, yakni hubungan kausal antara ekspansi moneter, efektivitas transmisi kredit, dan realisasi pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam produk domestik bruto (GDP). Pertanyaan mendasarnya bukan sekedar apakah likuiditas tersedia, melainkan apakah likuiditas tersebut mampu berfungsi sebagai katalis bagi penguatan sektoral dan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Secara konseptual, M0 didefinisikan sebagai uang primer yang mencakup uang kartal yang beredar di masyarakat serta cadangan perbankan yang disimpan di bank sentral. Dalam teori moneter klasik maupun modern, M0 diposisikan sebagai fondasi dari proses penciptaan uang yang lebih luas melalui mekanisme money multiplier dalam sistem perbankan. Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa M0 bukanlah instrumen yang secara langsung menciptakan permintaan agregat maupun output ekonomi. Fungsi utama M0 adalah menyediakan basis likuiditas awal yang memungkinkan lembaga keuangan menyalurkan kredit, yang pada gilirannya berpotensi mendorong investasi dan konsumsi. Dengan demikian, peningkatan M0 hanya akan bersifat efektif secara ekonomi apabila diikuti oleh yang pertama, kepercayaan sektor perbankan terhadap prospek usaha. Yang kedua, permintaan kredit yang berasal dari aktivitas ekonomi produktif. Yang ketiga, lingkungan kebijakan yang mendukung ekspansi usaha. Tanpa prasyarat tersebut, ekspansi M0 berisiko hanya meningkatkan likuiditas nominal tanpa implikasi signifikan terhadap output real. Produk domestik bruto (GDP) secara metodologis merupakan indikator target agregat yang mengukur nilai tambah dari seluruh aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan GDP mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, ekspansi investasi serta penguatan permintaan agregat. Dalam perspektif ini, GDP tidak dapat dipahami sebagai hasil otomatis dari ekspansi moneter. Sebaliknya, GDP merupakan koneksi dari proses ekonomi real yang melibatkan yang pertama, keputusan investasi sektor swasta, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah yang produktif, dan yang terakhir adalah kinerja sektor eksternal. Oleh karena itu, hubungan antara MO dan GDP bersifat tidak langsung dan bersyarat, bergantung pada aktivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter di sektor real. Pernyataan Purbaya dalam konteks kebijakan dalam Rapimnas Kadin dan dipahami sebagai upaya untuk menegaskan bahwa dari sisi moneter dan stabilitas sistem keuangan, perekonomian Indonesia memiliki ruang untuk tumbuh. Pesan ini secara strategis penting untuk menjaga ekspektasi dan kepercayaan pelaku usaha, terutama dalam situasi ketidakpastian global. Namun demikian, dalam kerangka analisis kebijakan publik, optimisme tersebut perlu diiringi dengan evaluasi empiris mengenai sejauh mana likuiditas yang tersedia benar-benar tersalurkan ke sektor-sektor produktif, khususnya di industri manufaktur, UMKM,
sektor padat karya, dan lain-lain, tanpa penyaluran yang efektif. Likuiditas berpotensi terakumulasi di sektor keuangan, menciptakan ketidakseimbangan antara pertumbuhan finansial dan pertumbuhan ekonomi real. Dalam literatur ekonomi makro, mekanisme transmisi moneter sering diidentifikasi sebagai titik lemah utama dalam implementasi kebijakan. Secara teoritis, peningkatan MO dan seharusnya menurunkan biaya dana, mendorong kredit, dan meningkatkan investasi. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala struktural seringkali menghambat proses tersebut. Antara lain, tingginya persepsi resiko kredit, kemudian keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM, lemahnya pemerintah agregat, ketidakpastian regulasi dan iklim usaha. Kondisi ini menyebabkan terjadinya apa yang dapat disebutkan sebagai liquidity trap sektoral, di mana likuiditas tersedia tapi tidak terkonversi menjadi aktivitas ekonomi produktif. Sekian, terima kasih. Produk domestik. Ekspektasi dunia usaha Kadin memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan kebijakan makro dan kebutuhan mikro pelaku ekonomi. Pernyataan optimisme mengenai likuiditas seharusnya diterjemahkan ke dalam agenda konkret untuk memastikan bahwa kebijakan moneter bersinergi dan kebijakan fiskal dan reformasi struktural. Tanpa sinergi tersebut, risiko yang muncul adalah tercipta pertumbuhan ekonomi yang bersifat semua di mana indikator makro tampak stabil namun kapasitas produksi dan daya saing ekonomi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Likuiditas diarahkan secara selektif ke sektor produktif. Kebijakan fiskal mendukung permintaan agregat. Reformasi struktur meningkatkan efisiensi ekonomi. Dunia usaha memiliki kapasitas hukum dan regulasi. Dalam kondisi tersebut, ekspansi moneter tidak hanya meningkatkan jumlah uang beredar, tetapi juga menciptakan nilai tambah real yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, hubungan antara MOU dan GDP tidak dapat disederhanakan sebagai hubungan sebab akibat yang linear dan otomatis. Likuiditas merupakan persyaratan penting bagi pertumbuhan ekonomi tetapi bukan jaminan. Pernyataan Purbaya Yudi Sadewa dalam Rapimnas Kadin harus dipahami sebagai undangan untuk memastikan bahwa optimisme moneter diikuti oleh kebijakan konkret yang mampu menghubungkan sektor keuangan dengan sektor real. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan diukur dari berapa besar uang beredar, melainkan dari sejauh mana uang tersebut mampu bekerja, menciptakan produksi, lapangan kerja, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.